Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat ya. Kembali lagi bersama saya Sri Ratna Desita, tentunya di acara Murotalk Muhammadiyah Sorong Talk Show. Buat teman-teman yang baru kali ini nonton video Murotalk, jangan lupa tonton video kita sebelumnya di channel YouTube UM Sorong TV. Jangan lupa like dan juga subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kami, jangan lupa follow seluruh akun sosial media UM Sorong sekarang juga. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes 1 MSI yang gak kalah luar biasa juga. Boleh kenalan dulu deh? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan ya. senang. Nah, jadi teman-teman, di UM Sorong ini beliau sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Aset ya Pak ya? Ya. Sebenarnya apa aja sih Pak yang dikerjakan di bidang itu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Ini di UMS ini, perencanaan dan aset ini job baru. Oh, baru ya? Ya, selama UMS ini baru ada. Di bawah naungannya wakil Pak, keempat ya Pak? Bapak Rektor yang baru ini itu baru diadakan ya, karena memang ini penting ya ditata gitu ya. Jadi kegiatannya itu ya membuat rencana apa yang dibutuhkan. Kemudian juga ada rencana pengadaannya, ada rencana penempatannya, ada rencana pemeliharaannya, banyak juga ya Pak ya? Ada rencana penghapusannya. Jadi ini rencana-rencana ini baru. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada sistem juga yang mendukung. Baru kita ini di training lah gitu ya. Bagaimana memanfaatkan sistem ini sehingga tercatat jumlah aset yang ada gitu. Sebelumnya belum pernah. Kita tidak tahu berapa aset kita, nilainya berapa. Nah, sekarang dengan adanya sistem ini akan kelihatan ya, aset ini nilainya sekian, aset ini ada di sini, ya jumlahnya sekian, kondisinya baik atau rusak, itu termonitor semua. Dan hebatnya lagi, bukan kita saja yang bisa lihat, tapi pengurus-pengurus Muhammadiyah lain juga bisa lihat, ya sehingga kita mungkin tidak terlalu sulit untuk diaudit. Ya, berarti kalau seandainya ada fasilitas kampus yang rusak nih langsung bisa ditahu nih? Ya bisa ya. Walaupun tidak rusak juga kalau misalnya sudah waktunya tidak layak pakai lagi, tidak layak pakai ya bisa dimasukkan dalam kondisi tidak layak. Karena ada memang aset-aset begitu nilainya menurun. Berarti nggak tunggu rusak dulu baru diganti, tapi kalau misalkan sudah ada yang nggak layak langsung disortir aja ya? Iya gitu. Ada juga belum waktunya sudah rusak. Ya, ada juga ya namanya juga buatan manusia ya. Pasti ada masa-masa berlakunya, masa-masa baiknya. Ya. Sama dengan kita manusia ini. Ya kalau sudah 60-70 tahun ya sudah. Tapi kalau misalkan kita tahu datanya nih Ayah, berarti ketika tahu ada beberapa barang yang masih bagus, itu jadi makin hemat ya, jadi nggak perlu mengeluarkan dana yang berlebih untuk sesuatu yang masih ada gitu. Iya, nah memang tujuannya itu mencegah pemborosan. Iya, benar sih. Itu. Nah, tapi ternyata selain jadi kepala biro, Ayah juga sebagai dosen ya? Ya alhamdulillah masih sampai sekarang mengajar. Mengajar di FISIP atau di FISIP? Selain di FISIP ada? Ya, saya home base-nya di administrasi negara. Administrasi negara. Jadi saya mengajar di administrasi semester 7 sama semester 5. Mengajar apa itu ya? Ada 2 mata kuliah yang dipercayakan.
Di semester 5 itu administrasi pemerintahan daerah atau kota. Kemudian di semester 7 itu etika administrasi. Jadi ya bagus-bagus ini. Nih mahasiswanya ada yang lagi nonton kayaknya. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi mahasiswa saya ini juga saya kuliahkan juga di luar. Oh, ada yang dikuliahkan. Ya, yang berhubungan dengan mata kuliah kan. Kan tidak harus kuliah di ruangan. Boleh sekarang itu kuliah online, ya? Bukan, mahasiswanya diajak keluar. Iya, sekarang itu kan boleh kuliah di bawah-bawah pohon. Iya, biar itu nuansanya tidak membosankan. Intinya materi itu bisa ditangkap gitu oleh mahasiswa sehingga kita melahirkan lulusan yang berkualitas bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain gitu. Ya, benar-benar. Nah, selain itu ternyata ayah juga terkenal sebagai penceramah, bener ya? Iya. Sudah lama ya. Saya ini kan kader dari IMM. Oh, IMM juga. IPM ya. Ya, jadi IMM. di situ mulai kenal Muhammadiyah. Ya, ternyata Muhammadiyah itu harapannya ke SDM. Ya, SDM-nya dulu diperbaiki. Ya. Sehingga melahirkan kader-kader cinta organisasi. Ya, kita dakwah ini kan bagian dari program Muhammadiyah. Ya, dakwah tapi intinya ini belajar. Ya, belajar memperbaiki diri. Kita dakwah ini bukan untuk orang, ya, tapi untuk diri sendiri gitu. Seberapa sering sih ayah jadi ceramah ke setiap masjid gitu? Dalam seminggu kira-kira berapa kali ceramah? Kalau jadwal dari Depak itu setiap Jumat ada. Ya. Khutbah ya? Khutbah setiap Jumat ada itu. Hari ini saya jadwalnya di kilometer 13. Wah, ya. Kilometer 13. Ya, jadi sebentar lagi nih ya ke masjid. Masjid juga. Ya, itu setiap Jumat rutin sudah itu ya. Kebetulan ini juga hari Jumat, pastinya sudah ada jadwal. Ya, sudah. Dari Depak sudah ada. Sudah ada. Nah, selain itu biasa juga ada kajian-kajian diisi di masjid. Nah, seperti tadi subuh. Tadi subuh juga ada. Iya, ada kuliah subuh ya 5 menit ya. Yang penting mengisi saja untuk untuk kebaikan. Pertama berceramah itu kira-kira di umur berapa sih ayah? Oh ya, saya itu masih mahasiswa itu. Mahasiswa? Iya, saya dulu kan masuk di Setia. Tahun 84. Iya, Setia Al-Amin itu 84. Jadi saya alumni Sorong sini, Setia. Dulu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara gitu. Kuliah di situ tahun 86 ada training awal-awal itu jilbab. Ya, pakai jilbab. Jadi saya dulu itu ikut training itu sama-sama SMP. Anak-anak SMP. Ya. Oh iya, IPM kan pelajar ya? Pelajar Muhammadiyah. Sama-sama SMP. Yang mungkin waktu itu mahasiswa cuma saya. Jadi masuk IPM. Paling tua. Ya, saya paling tua gitu. Tapi tidak ada masalah. Ya, disitulah kita dilatih bagaimana menjadi protokol, tampil di depan. Ya, sehingga lama-lama ya terbiasa. Ya, inilah namanya proses belajar gitu kan. Nah, kalau sudah menjadi biasa ya sudah menjadi budaya, ya kebutuhan. Ya, akhirnya orang kenal gitu kan. Kadang-kadang juga diundang untuk mengisi tausiah kalau ada kematian. Ya, takziah ya. Takziah ya, gitu ya. Pernah juga diundang untuk mengisi Isra Mi'raj. Iya, begitulah namanya ya. Tapi intinya itu mendakwai diri. Ya. Seorang ahli itu kan pasti pernah amatir, pernah jadi pemula ya ayah. Nah, kira-kira selama ayah berproses jadi penceramah nih, ada nggak ayah kendalanya?
Pasti ada dong. Ya, memang kendalanya begini. Dakwah itu kan motivasinya menyampaikan pesan-pesan agama ya, pada orang ya. Kendalanya itu kalau misalnya jauh ya, lokasinya jauh, lokasinya hujan lagi, gitu ya. Satu kali ini saya pernah ke masjid ya, jauh karena tidak ada yang teman yang pergi. Sekarang kan sudah ada grup-grup, bisa dilihat masjid mana itu. Saya sukanya pergi itu yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh gitu. Pulang gitu tuh, bensin habis. Allahu Akbar. Coba itu. Tapi saya yakin. Berarti? Ya, tidak juga. Enggak juga. Saya yakin karena menolong agama Allah itu pasti Allah tolong kita. Ya toh. Memang dari awalnya itu saya sudah yakin bahwa bensin tidak cukup. Ya toh. Tapi saya tawakal kepada Allah, ya Allah, cukupkan ini, ya kan? Maka saya berangkat saja. Pulang itu sudah dekat-dekat rumah, pas di depan penjual bensin habis. Ya Allah. Ya, habis itu saya mau bagaimana ya? Saya mudah-mudahan ini penjual bensin mau terima saya punya SIM, jaminan ya. Karena saya juga tidak bawa uang, gitu. Tapi alhamdulillah, begitu saya beli bensin, ada yang tegur saya gitu, teman lama, panggil saya, Simpai, kenapa? Saya bilang, bensin habis ya. Dia panggil saya Simpai karena saya sama-sama orang Kempo. Ya, Kempo itu juga. Bahasa Jepang ya, Simpai itu guru ya, pelatih gitu. Jadi, langsung ditawarkan, sudah Simpai isi sampai penuh saya yang bayar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah gitu. Ya gitu. Harus kembali terima kasih kepada Allah ya. Ternyata Allah tolong juga. Ya, memang begitu. Sering-sering saya begitu dapat pertolongan dari Allah. Dadakan gitu ya. Nah, itu seninya di situ. Indah rasanya itu dakwah itu gitu. Jadi begitu ceritanya ya. Ayah dari kecil memang didukung orang tua untuk jadi penceramah. Sebenarnya begini kalau ceritanya ya. Saya ini kan masih kecil, bapak saya sudah meninggal, umur 2 tahun. Jadi saya ini cuma yang saya rasakan ya. Kelebihan saya itu cuma suka sekolah saja. Suka belajar. Nggak ada motivasi lain. Suka sekolah, masuk SMP, masuk SMA, tidak pintar-pintar juga. Tapi suka sekolah, ya mungkin Allah memang sudah atur ya, bahwa saya harus sekolah terus karena tidak ada lagi saudara-saudara kita yang sekolah. Ya, saya 5 bersaudara cuma 1 yang panjang sekolahnya, cuma saya. Alhamdulillah, tidak ada juga cita-cita jadi dosen, tidak ada. Pencerahan tidak ada. Semua alami. Ya memang Allah sudah gariskan begitu barangkali. Terus alasannya ayah mau jadi penceramah itu sebenarnya apa? Nggak ada, alami saja iya. Karena diminta ya biasa tampil juga walaupun protokol saja. Tapi ini berkembang gitu tuh. Semakin menarik ini belajar agama. Jadi karena sering ya rajin juga baca-baca Quran, baca-baca hadis. Itu dampak positifnya itu ke saya itu gitu tuh. Kalau lihat Quran, baca-baca sedikit ya. Nah, ayah, maksudnya kalau misalkan kita jadi penceramah nih, nah ada beberapa orang yang merasa, saya ini belum layak jadi penceramah karena diri saya ini belum baik gitu. Ya, memang ada pendapat begitu. Tapi sesungguhnya kita ini semua adalah dai. Iya, benar. Iya, harus ceramah terutama pada diri sendiri. Iya, kita ini luar biasa ini ya. Harus ceramai diri sendiri gitu ya. Sebelum kita sampaikan kebaikan orang, kita dulu baik dulu. Iya. Sebelum kita jujur ya, bicara jujur, kita dulu jujur. Iya, benar. Sebab ada nilai di situ ya. Kalau orang kenal kita tidak jujur, baru bicara jujur, pasti orang bilang casingnya saja dia itu. Ya toh? Nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Nah, Nabi itu sukses karena ada contoh. Ya. Jadi contoh ini penting di dalam dakwah. Bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh banyak.
tapi menjadi contoh, itu yang kurang. Ya, kalau Nabi betul-betul contoh di mana-mana. Ya, di masyarakat dia menjadi contoh, jalan dia menjadi contoh, duduk dia menjadi contoh, dia makan dia menjadi contoh di mana-mana. Iya. Semuanya jadi contoh. Iya, super lah gitu ya. Kita ini kadang-kadang cuma ya mengaku pengikut Nabi, tapi banyak juga gangguan. Kadang-kadang keluar lagi gitu ya. Namanya manusia ya. Gitu. Tapi kita yang penting ada niat baik lah ya, mau menjadi orang yang baik, berguna bagi bangsa dan negara, agama, organisasi gitu. Kalau ceramah paling jauh di mana ya? Kalau jauhnya sih ya mungkin kalau di Sorong ya paling jauh Sorsel ya. Sorsel. Iya. Oh, pernah juga saya ya pernah ke sana bawa mahasiswa KKN. Kesempatan koordinasi dengan pengurus masjid. Ya, tapi saya bawa atas nama mahasiswa KKN gitu. Biar kelihatan mahasiswanya tuh. Sebagai pendampingnya gitu. Iya, pendamping ya. Pernah 2 kali ke sana. Di Teminabuan, awal-awal ada mahasiswa keluar di luar daripada kota Sorong. Biasanya KKN-nya di Sorong. Di kota gitu Sorong saja ya. Jadi pertama ke Teminabuan. Itu kalau di luar ya, tapi waktu kuliah juga di Makassar saya keliling di kampung-kampung yang susah terjangkau, itu yang saya datangi. Ya, karena memang di Indonesia ini saya lihat kurang dai gitu. Justru ini kita perlu ada usaha menciptakan dai-dai muda. Masya Allah. Semoga yang lagi nonton nih ikut ini ya, mau jadi dai gitu. Iya, amin. Ya. Karena bagus ini, bagus. Kalau tidak ada urusan dengan resiko-resiko tinggi ya. Iya. Ceramah di tempat tertutup, biasanya ber-AC gitu. Pastinya ada nih pengalaman yang nggak bisa Bapak lupakan pas penceramah. Pas jadi penceramah maksudnya. Ya, pengalaman banyak ya. Ya, kadang-kadang penceramah ini kan kadang-kadang dikasih amplop ya. Ya, itu kalau masjidnya itu minus-minus ya, kita sedih juga ya. Kita aduh kasihan gitu ya. Mau ambil susah, tidak diambil juga ya. Gimana? Biasa habislah bensin di jalan gitu kan. Tapi itu menarik ya, menarik karena biasa spontanitas, ada bantuan dari Allah gitu. Menarik ya. Ada juga kadang-kadang ternyata pengurusnya keluarga gitu. Tadinya tidak tahu. Tadi itu kesang-kesang ya. Bapak di sini iya. Akhirnya saya dipanggil Ustadz, padahal ya kita ini bukan sarjana agama, karena ya. Tapi luar biasa loh, bukan sarjana agama tapi bisa jadi penceramah. Ya, itu tadi motivasinya karena setiap orang itu dai untuk dirinya sendiri gitu. Nah, barangkali nih Ayah, yang lagi nonton ini pasti ada nih pemula yang mau jadi penceramah. Ada nggak tipsnya buat mereka ya? Jadi penceramah mudah saja. Iya. Saya juga mau dengar deh. Kalau ada yang mau 1 hari bisa dilatih. Oh, udah saya dilatih. Saya sudah ada beberapa masjid di Sorong ini kesulitan dai ya. Saya bikin pelatihan setiap subuh, ya. Dan saya kawal itu 2 minggu. Alhamdulillah sudah jadi. Tidak kesulitan lagi. Kalau tidak ada mubaliknya dia yang naik. Ya, tapi memang mereka semangat, ya. Tidak susah kalau mau dilatih. Kita adakan training ya. Ini apalagi kita ini di Muhammadiyah ya, punya fasilitas. Kalau Muhammadiyah mau tidak susah, undang saja ortom dilatih. Ya 1 minggu selesai gitu. Tidak perlu ada dana, tidak perlu. Iya. Memang ini harus menjadi perhatian, khususnya kita di Muhammadiyah ini karena banyak masjid kita,
enggak ada SDM-nya gitu. Ya, itu yang jadi tipsnya itu kemauan saja. Kalau fasilitas kita banyak. Harus ada kemauan ya. Iya, kemauan saja. Ya sih, kalau nggak ada kemauan, iya. Gimana mau belajarnya ya? Iya. Nah, terutama juga yang kaum hawa ya. Tidak ada kita mubaligah, tidak ada. Ustazah yang muda-muda. Ya, saya kayaknya tersinggung juga sih. Iya, banyak kader-kader kita itu sebatas mengenalkan IMM saja. Ya, outputnya itu yang kita butuhkan. Bagaimana setelah dia ikut pengkaderan dia mampu mengisi pengajian-pengajian, menjadi teladan, gitu kan? Iya, gitu. Nah, barangkali ada nih pesan buat para mahasiswa UM Sorong nih, Ayah. Oh ya, bagus. Yang nonton ini ya mendekat, ya bisa berkomunikasi lagi lebih dekat ya. Kemudian kita merencanakan apa yang kita lakukan supaya kita bermanfaat lebih banyak lagi, karena sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat benar. kepada sesama. Ya, mumpung kita masih sehat, ya inilah rezeki yang paling besar. Yang kita rasakan adalah kesehatan. Jadi saya kira itu. Terima kasih Ayah sudah meluangkan waktunya di sini di acara Murocok, berbagi dengan teman-teman yang lagi nonton nih. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menjadi awal bagi teman-teman menjadi seorang penceramah. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Amin ya Allah. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen jadi penceramah, tetap semangat. Kalau perlu bantuan, boleh hubungi narasumbernya langsung. Bisa ditemui di kampus atau di masjid-masjid juga boleh. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Supaya teman-teman gak ketinggalan informasi, makanya teman-teman harus follow akun media sosial UM Sorong sekarang juga. Saya Siratna Desita, izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.